Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri di 50 kota ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Warga negara asing yang tengah berwisata ditangkap Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai karena memiliki ganja kering. Kasus polisi menembak polisi hingga tewas di Mapores Solok Selatan mulai disidangkan. Satu perempuan dan 1 orang laki-laki sebagai suami istri. Pasangan suami istri warga Kecamatan Harau 50 kota ini terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja kering. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka bernama Fitria saat berada di pinggir jalan raya, tepatnya di Jorong Ayaputiah, Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau. Wanita yang menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi itu diduga tengah menunggu pembeli. Polisi menyita 1 paket ganja kering ukuran sedang yang dibungkus plastik dan disimpan dalam jok sepeda motor. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Fitria mengaku barang haram itu merupakan milik suaminya. Dia hanya diminta untuk mengantarkan sesuai pesanan. Berbekal informasi itu, tim bergerak cepat mendatangi rumah tersangka dan berhasil menangkap Reno yang merupakan suami Fitria. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 1 paket besar ganja kering yang disimpannya di loteng rumah. Kemudian langsung diamankan dan ditemukan barang bukti narkotika yang diduduki oleh tersangka ini. Kemudian setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengatakan bahwa barang tersebut, narkotika jenis ganja ini berasal dari suaminya. Berdasarkan keterangan tersebut, langsung tim bergerak ke rumah yang bersangkutan. Ditemukan di loteng rumah yang bersangkutan di atas plafon narkotika jenis ganja seberat 2,2 kg. Hingga saat ini, kedua tersangka masih ditahan di sel Mapores 50 kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Seorang warga negara asing yang tengah berlibur di Mentawai ditangkap Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai karena memiliki ganja kering yang dikirim melalui kapal cepat dari Padang menuju Tua Pejat. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyuruh seseorang mengambil paket itu di dermaga Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai. Petugas yang curiga dengan paket itu langsung melakukan pengintaian dan menahan paket dan orang suruhan yang bernama Andri. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata pemilik paket itu bernama KW Campos Valerio, warga negara Brazil. Mengetahui hal itu, polisi langsung menangkap tersangka di Dusun Katiet, Kecamatan Sipora Selatan, Kepulauan Mentawai. Diduga di dalam paket tersebut ada narkotika golongan 1 jenis ganja. Dari hasil keterangan AN didapat bahwasanya paket yang dijemputnya tersebut bukan miliknya, melainkan dia dimintai tolong oleh seseorang berinisial WS. WS juga dimintai tolong oleh seseorang. Setelah kami lakukan interogasi terhadap KC, dia menerangkan bahwasanya paket tersebut memang miliknya. Kini tersangka beserta barang bukti berupa paket ganja kering seberat 41,67 itu ditahan di Mapores Kepulauan Mentawai. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Pengadilan Negeri Padang mulai menyidangkan perkara penembakan yang dilakukan oleh Kabag Operasional Polres Solok Selatan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Agenda pertama persidangan
adalah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Dadang Iskandar, mantan Kabag Operasional Polres Solok Selatan. Dalam dakwaannya, jaksa mengungkapkan bahwa penembakan dilakukan karena terdakwa diduga diliputi perasaan sakit hati terhadap korban. Ketika bertemu, terdakwa sempat berbicara kepada korban. Namun saat itu korban sedang memainkan telepon genggamnya. Hal itu menyebabkan terdakwa tersinggung dan akhirnya melepaskan tembakan ke arah korban hingga korban jatuh tersungkur. Pertama, dakwaan primer kita pertama itu memang ada 340 belum berencana. Memang ada rencananya. Di awal memang untuk targetnya 2 orang. Namun satu yang berhasil, yang satu tidak berhasil dilaksanakan. Maka itu yang kedua ada dakwaan percobaan ya, untuk 53. Terdakwa hadir mengenakan kemeja hitam dan peci abu-abu. Terlihat fokus menyimak dengan saksama saat tim jaksa penuntut umum membacakan kronologi penembakan di hadapan majelis hakim. Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau pembelaan terhadap dakwaan itu. Kuasa hukum menegaskan bahwa kasus penembakan ini tidak ada hubungan sama sekali antara terdakwa dengan tambang emas ilegal yang diisukan selama ini. Dan ternyata sudah sendiri, para jurnalis sendiri semua dengar hari ini tidak ada kasus ini kaitannya dengan backingan emas sebagaimana halnya selama ini kita dengar dan kita lihat di media massa. Kami tidak mengajukan eksepsi, kami yakin bahwa apa yang telah diajukan oleh dakwaan jaksa itu kami pikir sudah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang ada. Sidang dilanjutkan pada minggu depan dengan mengagendakan keterangan saksi-saksi termasuk mantan Kapolres Solok Selatan. Kasus penembakan yang terjadi tanggal 22 November tahun lalu ini dilakukan AKP Dadang terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar, di halaman Mapolres Solok Selatan. Robiham melaporkan dari Padang. Beginilah suasana kedatangan anggota keluarga korban kecelakaan bus antar kota antar provinsi di Posko DVI Polda Sumatera Barat di RSUD Padang Panjang. Mereka mencari anggota keluarganya yang masuk dalam daftar korban meninggal dunia. Dengan memperlihatkan kartu identitas kepada petugas di rumah sakit, sejumlah anggota keluarga korban yang datang diizinkan masuk ke ruang identifikasi jenazah. Mereka memeriksa jenazah dengan teliti untuk memastikan bahwa korban tewas adalah bagian dari anggota keluarganya. Hingga Kamis malam, 8 korban telah dijemput oleh keluarganya. Jenazah dibawa menggunakan ambulans ke tempat peristirahatan terakhir. Untuk jenazah yang belum diambil keluarganya, malam ini kita titipkan di Rumah Sakit Bayangkara di lemari pendingin. Jadi ada 4 jenazah yang kita kirim ke sana. Sementara untuk yang lainnya ada 8 jenazah malam ini sudah dijemput keluarganya akan dikirim ke rumah masing-masing. Dari pihak penyidik sudah memintain keterangan, sebagian saksi-saksi yang masih sehat dimintain keterangan juga. Selain di Padang Panjang, 4 korban tewas yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara juga telah dijemput oleh keluarganya masing-masing. Mereka adalah Aryudi, asal Deli Serdang, Etrik Gustav Wenas yang berasal dari Jakarta, dan Sri Rezeki. Sedangkan 1 jenazah atas nama si lain yang berasal dari Toba diserahkan kepada pihak manajemen bus antar kota antar provinsi yang terlibat kecelakaan. Manajemen bus yang akan mengantarkan jenazah itu kepada keluarga korban di Toba. Sekitar jam 11:30 di sini, pagi ini telah kami selesai identifikasi berdasarkan data dari antemortem dan pemeriksaan postmortem yang ada di kamar mayat. 3 mayat sudah didatangi keluarga dan rencana akan kami serahkan dan telah kami selesai identifikasi. Dan 1 mayat lagi itu dari pihak keluarga sudah kami koordinasi, rencana akan kami serahkan ke pihak ALS atau bus ALS-nya dan akan dikembalikan oleh pihak ALS ke keluarga. Itu yang bisa saya urus. Kecelakaan maut bus terjadi saat melewati turunan terminal Bukit Surungan, Padang Panjang, yang menyebabkan 12 penumpang tewas di tempat kejadian. Selain penumpang tewas,
23 penumpang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang. Sedangkan sopir bus naas ini masih belum bisa dimintai keterangan oleh polisi karena masih dalam kondisi kritis. Sri Louis dan Alfi melaporkan dari Padang Panjang dan Padang.